Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas Aorta UPKP di malam hari ini. Mau izin sebelumnya suara saya kedengaran jelas nggak ya? Jelas. Oke, siap. Terima kasih. Eh, Hari ini lumayan banyak yang gabung. Biasanya di batch-batch sebelumnya cuman sekitar 20 atau 30-an. Tapi hari ini kita ada 65 orang yang gabung di kelas. Ini pertama kali kita ketemu di kelas ini. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Samantha, saya dari Ditjen Perbendaharaan. Saya ikut UPKP 2023 eh, dan saya akan mengajar di bimbel UPKP ini untuk dua mata pelajaran atau dua materi, yaitu yang pertama di hari ini, malam ini kita akan belajar tentang nilai Kemenq, lalu yang nanti di beberapa minggu kemudian kita akan belajar tentang etika PNS. Nah, di malam hari ini, oh ya sebelum sebelum masuk ke materi, saya mohon izin untuk kasih untuk kasih review sedikit pengalaman saya ikut UPKP tahun 2023. Jadi saya tuh waktu itu waktu itu nyadarnya dari sesi ujian UPKP yang paling challenging menurut saya adalah yang justru materi yang TSK KWK ini dibandingkan dengan TPA dan psikotes. Kenapa? Karena menurut saya kalau di TPA itu sifatnya muscle memory gitu. Kita udah sering belajar tentang TPA sebelumnya gitu. Jadi kita tinggal recall-recall aja. Sementara kalau TSK KWK itu sangat bergantung pada kemauan kita buat baca materinya. Jadi mau nggak mau kita harus banyak-banyak baca, harus sering-sering baca materi karena berdasarkan pengalaman untuk soal TSKKWK itu sifatnya textbook banget. Jadi yang aku ingat itu ada satu soal itu waktu itu keluar terkait ditanyakan eh, dari empat pilihan pilihan ganda ini mana yang salah terkait misi Kementerian Keuangan waktu itu soalnya. Dan dari pilihan gandanya itu cuman disalahin satu kata doang. Itu menurut saya sangat menjebak sih, sangat textbook banget. Makanya walaupun mungkin materi-materi terkait TSKKWK ini mungkin terlihat remeh-temeh gitu ya, tapi ternyata itu justru yang lebih banyak menjebaknya di situ gitu. Terus saran saya buat teman-teman sekalian wajib nanti kalau udah ada sesi e-learning dari BPPK, wajib baca modul dari BPPK secara lengkap minimal satu kali lah. Selain baca modul dari PDF dari Aorta dan PPT dan ikut tryout-nya Aorta. Karena semakin sering kita baca, bakal semakin nempel di otak gitu. Terus berdasarkan testimoni, soal-soal materi-materi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan etika PNS itu banyak banget keluar di soal-soal UPKP 2024. Jadi kita malam ini sama-sama belajar lah. Insya Allah nanti kita teman-teman akan lebih siap dalam menghadapi UPKP di tahun ini. Oke, sebelum saya mulai materinya lagi, saya mau share link quizzes. Ada 5 soal. Di quizzes itu bisa buat pemanasan ya. Nah, di situ nanti bakal ada jawaban sama pembahasannya di masing-masing soal. Silahkan sambil dengerin sambil dicoba mengerjakan 5 soal tersebut. Nah, oke, saya langsung saja ke materinya. Oh ya, nanti kalau misalnya di tengah-tengah jalan ada materi atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan langsung aja ya teman-teman ya bisa lewat chat atau raise hand aja. Oke, jadi
di materi nilai-nilai Kementerian Keuangan ini kita bakal belajar ini nih udah digambarin di mind map-nya. Ada 3 poin utama yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah nilai dan budaya organisasi. Ini lebih ke teoritikalnya banget, pengertian nilai. Terus kita akan belajar pengertian nilai organisasi. Kita nanti akan banyak belajar tentang pengertian-pengertian menurut para ahli yang mungkin kita anggap kayak apa sih nggak penting gitu, tapi ternyata itu keluar juga di soal gitu. Jadi mulai sekarang eh, kita sisihkan dulu pemikiran-pemikiran bahwa satu apa namanya satu materi itu lebih penting dari materi lain karena kenyataannya di UPKP 2023 dan 2024 itu tuh banyak materi-materi yang terlihat tidak penting tapi ternyata keluar juga. Yang pertama tadi kita akan belajar tentang nilai dan budaya organisasi, lalu kita akan masuk ke implementasinya yaitu ke nilai-nilai dasar ASN. Selanjutnya setelah itu kita akan belajar tentang nilai-nilai Kemenkeu. Oke. Sebelum kita benar-benar into materi banget, saya mau ngasih highlight gimana caranya kita baca materi yang akan saya ini ya, materi yang akan saya sajikan gitu. Nanti di sini untuk yang isinya adalah pengertian nilai menurut para ahli, saya akan kasih gambar-gambar untuk mendeskripsikan atau mengilustrasikan ahlinya tersebut. Ini kenapa saya kasih gambar itu karena saya berharapnya teman-teman untuk yang cara belajarnya visual mungkin ya bisa kayak lebih notice gitu. Misal nih contohnya Garden Alport. Ini saya kasih gambarnya beliau itu teman-teman bisa apa namanya cara cara ngafalinnya tuh oh Pak Gordon Alport ini kayaknya yang sorry banget ini kayaknya yang botak deh gitu. Jadi lebih 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 inget gitu. Contohnya terus selalu Pak Richard sama Robert ini kayaknya yang bromance banget nih gambarnya ada 2 orang kayak gitu. Jadi itu cara-cara konyol yang bisa teman-teman pakai buat ngafalin gitu ya. Karena nanti akan banyak pengertian-pengertian ahli gitu dan itu keluar juga di soal. Lalu yang kedua, nanti akan ada eh, kata-kata yang saya kasih highlight warna kuning. Ini artinya kata-kata kunci yang bisa teman-teman jadiin kuncian kalau misalnya ngafalin sesuatu gitu. Lalu nanti juga akan ada kata-kata yang saya kasih warna hijau. Bentar. Contohnya, nah contohnya kayak gini. Ini kata-kata yang saya kasih highlight warna hijau, ini adalah kata-kata yang dia menjebak. Artinya dia ada di satu poin, tapi dia juga nanti akan kita temukan di poin lain dan itu bisa bikin kita terkecoh gitu nantinya. Nah, untuk menghadapi kata-kata yang saya kasih highlight hijau ini, teman-teman perlu tahu konteks satu kalimat secara keseluruhan seperti apa. Jadi nanti biar nggak terkecoh gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu materinya dan bagaimana cara agar tidak terkecohnya gitu ya. Langsung saja kita masuk ke materinya mulai dari yang pertama. Nih, bentar. Kita mulai dari yang pertama yaitu kita akan belajar tentang nilai dan budaya organisasi. Nah, di nilai dan budaya organisasi ini kita pertama akan belajar tentang pengertian-pengertian, terus kita nanti akan belajar tentang fungsi dan implementasi dari nilai dan budaya organisasi. Nah, ini yang pertama adalah pengertian nilai menurut para ahli. Ini ada 6 ahli, yang salah satunya masuk di pertanyaan UPKP tahun 2023, yaitu pertanyaan apa pengertian nilai menurut Dananjaya. Nah, kita akan belajar mungkin nanti ya untuk yang Dananjaya kita akan masuk dulu mulai dari yang pertama, ahli yang pertama yaitu Gordon Allport. Ini Gordon Allport bilang bahwa nilai itu adalah suatu keyakinan yang dapat membuat seseorang melakukan tindakan berdasarkan pilihannya. Kata kuncinya di sini adalah keyakinan. Gitu ya, kalau teman-teman menghafalkan bagaimana Gordon Allport mengartikan sebuah nilai. Dan mungkin apa namanya clue-nya adalah untuk Gordon Allport ini dia pengertiannya paling singkat di antara 6 para ahli gitu yang mengartikan nilai. Lalu selanjutnya ada Richard sama Robert. Mereka bilang bahwa nilai itu adalah suatu gagasan bersama-sama atau kolektif. Nah, ini karena satu-satunya yang ngomong kolektif itu kayaknya si Richard sama Robert, gitu ya. Bahwa nilai adalah suatu gagasan yang bersama-sama atau kolektif mengenai sesuatu yang penting atau tidak penting, baik atau tidak baik, layak atau tidak layak,
diinginkan atau tidak diinginkan, sekaligus mengenai apa yang menjadi karya budaya berdasarkan gagasan-gagasan tersebut. Nilai mengacu pada suatu hal yang dianggap berharga dan penting pada kehidupan manusia, baik itu sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Panjang banget. Ininya kalau teman-teman nanti di soal ketemu nih pengertian ada di soalnya itu disebutkan nilai adalah bla 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 yang panjang banget. Itu pasti punyanya si Richard sama si Robert gitu ya. Dan ada jangan lupa ada kata kuncinya yaitu kolektif. Oke, menurut ahli yang ketiga, yaitu Anthony Giddens, dia bilang bahwa nilai adalah suatu gagasan yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, dikehendaki, dan apa yang baik dan buruk. Selanjutnya untuk pengertian nilai. Oke, selanjutnya untuk yang pengertian nilai menurut Kluckhohn, dia bilang suatu konsepsi dari apa yang diinginkan dan tidak dan mempengaruhi seseorang dalam menentukan tindakan terhadap cara dan juga tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, menurut Dananjaya, ini yang keluar di tahun 2023, itu dia bilang bahwa nilai adalah suatu pengertian yang dimiliki seseorang akan sesuatu yang lebih penting ataupun kurang penting. Nah, tadi bedanya sama yang dibilang sama Richard tadi kan dia bilang dianggap berharga dan penting. Ada sih kata-kata pentingnya, tapi kalau kita mau bedain antara punyanya Richard sama punyanya Dan Jaya, kalau punyanya Dan Jaya dia ngomongnya ada lebih penting ataupun kurang penting gitu ya. Apa yang lebih baik dan kurang baik dan juga apa yang benar dan apa yang salah. Selanjutnya di yang terakhir oleh Pak Kuncharaningrat, dia bilang bahwa nilai adalah sebuah bentuk budaya yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi setiap manusia dalam masyarakat. Bentuk budaya yang dikehendaki ini bisa juga dibenci tergantung daripada anggapan baik dan buruk dalam gagasan yang berkembang di masyarakat. Gitu ya. Ini teman-teman mau tidak mau harus mendalami ini dan mengingat-ingat karena ini ada yang keluar. Selanjutnya, bentar. Oke. Selanjutnya, nah kesimpulannya dari berbagai ahli itu yang ngomongin nilai, pengertian nilai itu bisa kita breakdown bagi individu dan bagi organisasi. Untuk yang bagi individu, nilai itu adalah keyakinan seseorang. Ini udah jelas-jelas ya, bagi individu pasti keyakinan seseorang. Tentang apa yang dianggap layak atau tidak layak, baik atau buruk, penting atau tidak penting, mempengaruhi seseorang dalam tindakan yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal kebudayaan atau hasil karya, baik individu maupun sebagai anggota masyarakat yang menjadi pedoman bagi manusia dalam masyarakat. Di sini intinya adalah keyakinan seseorang bagi individu gitu ya. Baik individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan pengertian nilai bagi organisasi ini adalah ada 4 sifat nilai. Yang pertama, nilai itu sifatnya realitas yang abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Realitas yang abstrak. Lalu, dia sifatnya itu normatif. Artinya, nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga memiliki sifat ideal atau desolan. Lalu yang ketiga, berfungsi sebagai daya dorong atau motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Dan yang keempat, selalu berkembang sedemikian rupa seperti halnya kehidupan manusia. Jadi dia sifatnya abstrak, normatif, sebagai daya dorong atau motivator, dan selalu dinamis. Ya, untuk pengertiannya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian nilai organisasi. Jadi kalau tadi kita apa namanya kita umum banget nih kita ngomongin nilai doang. Sekarang kita udah masuk ke nilai organisasi. Nilai organisasi ini ada 3 ahli yang ngomongin tentang nilai organisasi yang berusaha mengartikan. Yang pertama adalah Barrett. Dia bilang gini kali yang ngomongnya ya pokoknya Barrett gitu ya. Dia bilang organizational values atau nilai organisasi adalah sebuah pedoman, petunjuk dan atau peraturan dalam mengambil tindakan serta membuat keputusan dalam organisasi. Nilai-nilai yang diyakini dan telah menjadi petunjuk ini akan meningkatkan kepercayaan diri bagi kelompok dan bagi organisasi yang ada, yang pada akhirnya akan meningkatkan kohesi dan rasa kesatuan kelompok dan organisasi. Lalu Nilai yang kedua, nilai yang kedua yaitu ditulis oleh penulis artikel
Organizational Values Guide Everything You at Work. Dia bilang, kalau nilai organisasi itu menggambarkan etika inti atau prinsip-prinsip di mana sebuah organisasi tinggal bersama dalam situasi apapun. Nilai-nilai ini menginspirasi pencapaian terbaik dan memberikan batasan apa yang boleh dan tidak boleh, gitu ya. Nilai-nilai yang kuat yang diartikulasi secara jelas harus menjadi cerminan organisasi untuk menghasilkan perilaku yang tepat. Dan nilai ini akan membangun budaya kerja yang positif dalam organisasi. Lalu selanjutnya ahli yang ketiga, dia bilang, Rob Heinila, dia bilang, nilai-nilai perusahaan Anda adalah DNA perusahaan. Ini cukup gampang diingat ya. Pokoknya kalau ada tulisan DNA ini berarti yang ngomong nih Pak Rob Heinila nih. Di mana nilai tersebut membantu Anda dalam membedakan usaha Anda dari perusahaan lain dalam kompetisi. Lalu pada intinya, kita langsung aja ya. Pada intinya, nilai-nilai organisasi Anda adalah kepercayaan atau beliefs, filosofi, dan prinsip-prinsip yang menjadi pendorong atau driver organisasi Anda. Tuh, kita nggak usah berlama-lama di sini. Selanjutnya, kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulan pengertian nilai organisasi adalah yang pertama sebuah keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan, manajer, sampai ke tingkat bawah gitu ya, sampai ke para pegawai dalam sebuah organisasi dan digunakan untuk berpikir, bertindak, dan bertingkah laku. Nilai ini atau keyakinan ini selanjutnya akan membentuk tingkah laku yang akan menyangga organisasi layaknya fondasi rumah. Dan tingkah laku ini serta keyakinan kepercayaan ini selanjutnya akan dapat mengarahkan pilihan mengenai apa yang baik dan buruk dan akan membentuk karakter sebuah organisasi. Nilai organisasi ini punya komponen kognitif, afektif, dan tingkah laku yang berinteraksi secara kontinu dan selalu muncul pada semua aspek atau semua kejadian yang ada dalam organisasi. Dan nilai organisasi juga menjadi tools untuk mengkomunikasikan apa yang dipercaya atau diyakini oleh orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, ini adalah proses pembentukan nilai organisasi. Prosesnya ini secara garis besar ada dua. Pertama, pra. Kita ngomongin pra, proses pengembangan. Lalu yang kedua adalah proses pengembangan itu sendiri. Kita balik lagi, kita ke yang pra dulu. Intinya, proses pengembangan nilai organisasi ini adalah meworo-worokan gitu, apa ya, melibatkan semua pihak bahwa oh kita akan bikin nih, kita akan buat nilai organisasi itu. Intinya adalah melibatkan semua pihak dalam suatu organisasi. Caranya gimana? Jadi para leadernya itu, petinggi-petingginya, yang pertama membagikan materi tertulis yang berisi hasil diskusi awal dan menunjukkan semangat bahwa para stakeholder sudah melakukan kegiatan pendahuluan. Lalu yang kedua, mempromosikan rasionalitas. Kenapa sih kita butuh nilai-nilai organisasi? Biar semua orang yang ada di organisasi itu tuh juga semangat nih untuk ikut serta dalam pembentukan nilai organisasi. Lalu yang ketiga, menunjukkan kepada semua pihak yang terlibat tentang pentingnya partisipasi dari semua unit. Ya, intinya itu adalah bikin semua orang di organisasi itu tuh ikut serta dalam pengembangan nilai organisasi gitu. Lalu yang keempat, meyakinkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan nilai selalu hadir dan terlibat dalam semua proses diskusi dan perumusannya. Lalu yang kelima dan terakhir, menyiapkan semua jawaban atas pertanyaan dan umpan balik. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pengembangannya sendiri. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 langkah yang ada pada proses pengembangan. Yang pertama, gali, pelajari, dan diskusikan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari organisasi. Intinya kita nyari nih sebenarnya jati diri organisasi kita tuh seperti apa sih gitu. Nanti dapat kan poin-poinnya A, B, C, D, E, F, G. Lalu nanti kita cari kesepakatan atau konsensus. Jadi kita sepakat ini mana yang akan menjadi rumusan nilainya. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan peran leader, manajer eksekutif dalam proses perumusan. Karena yang menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam penerapan nilai organisasi itu ya para petinggi-petingginya, gitu ya. Lalu yang keempat,
merumuskan kesepakatan secara tertulis. Hasil kesepakatan para petinggi yang memperoleh dukungan penuh dari para staf. Selanjutnya, yang kelima, memastikan keterlibatan pegawai lintas sektoral pada semua jenjang, intinya semua orang yang ada dalam organisasi itu dilibatkan gitu ya, untuk bekerja sama dalam menginisiasi dan memimpin proses perumusan nilai-nilai. Dan yang terakhir, brainstorming secara insentif oleh para middle atau top manager yang dilakukan bersamaan dengan pengembangan nilai organisasi. Seperti itu adalah proses-proses pembentukan nilai organisasi. Ini juga, by the way, ini juga masuk ke soal UPKP 2024 terkait hal ini, terkait tahap-tahap proses pengembangan. Jadi teman-teman ini aja sih, maksudnya pahami aja dari 6 langkah ini gitu ya. Nggak usah terlalu di yang textbook dihafalkan banget, tapi insya Allah ini bisa disari-sarikan gitu ya dan diingat-ingat. Nah, selanjutnya fungsi nilai-nilai organisasi, fungsi utamanya adalah membimbing apapun kegiatan yang dilakukan oleh semua orang di organisasi tersebut. Ada turunannya, fungsi turunannya ada sebagai pedoman untuk berpikir, mengambil keputusan, bersikap, dan bertindak. Lalu pedoman untuk berperilaku dan bertindak, batasan-batasan mana yang boleh atau enggak, lalu sebagai bangunan rumah yang ditinggali bersama oleh seluruh stakeholder yang terlibat, lalu dia juga fungsinya sebagai kriteria atau standar untuk melakukan penilaian, melakukan assessment dan melakukan penilaian kinerja atau performance dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Lalu nilai organisasi juga sebagai keyakinan abadi atau enduring belief yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar untuk melakukan sesuatu kegiatan atau mode of conduct atau sebagai tujuan akhir tindakannya atau end state of existence. Dan yang terakhir fungsinya adalah sebagai fondasi pembangunan budaya organisasi. Nah, implementasi nilai-nilai dalam organisasi atau internalisasi itu dilakukan secara masif, terstruktur, dan kontinu selama organisasi masih hidup dan berkembang. Penerapan nilai-nilai organisasi yang telah menjadi komitmen bersama akan membentuk sebuah budaya organisasi. Nah, ini kalau saya coba gambarin gitu ya, dari yang kita tadi omongin di awal, itu kalau pertama kita tadi ngomongin nilai secara umum gitu ya, lalu kita masukkan gitu ke dalam organisasi menjadi nilai organisasi. Dan nilai organisasi ini, kalau kita rumuskan lagi, itu akan membentuk budaya organisasi gitu ya. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini di bagannya gitu, kalau kita rumuskan seperti ini, dari nilai, lalu ke nilai organisasi, lalu ke budaya organisasi. Budaya organisasi akan berpengaruh positif selain pada peningkatan kinerja organisasi, tapi juga pada kepuasan kinerja karyawan. Nah, again and again, kita ngomongin pengertian menurut para ahli. Tadi kan kita udah ngomongin pengertian nilai, ngomongin pengertian nilai organisasi, sekarang kita ngomongin pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Jadi, budaya organisasi itu adalah identitas sebuah organisasi. Budaya dapat membentuk atmosfer yang ada pada organisasi dan bahkan menjadi petunjuk bagaimana karyawan harus berperilaku. Secara sederhana, budaya organisasi bisa dilihat sebagai gabungan nilai, kode etik, visi dan misi hingga tujuan atau goals yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Ada dua ahli yang ngomongin tentang pengertian budaya organisasi. Yang pertama, Pak Mulyono Joko Santoso bilang kalau budaya organisasi adalah nilai-nilai dominan yang disebarluaskan di dalam organisasi dan dipakai sebagai acuan atau filosofi kerja. Budaya organisasi ini adalah pedoman bagi semua orang untuk menghadapi permasalahan internal maupun eksternal dan merupakan sebuah usaha penyesuaian atau integrasi ke dalam organisasi sehingga semua orang perlu memahami dan menghayati nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama tersebut. Lalu, menurut Robbins, bilang bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Karena tiap organisasi pasti punya budaya organisasinya sendiri yang unik sifatnya gitu. Budaya organisasi juga merupakan sistem tentang arti dan makna kesepakatan bersama yang dibentuk oleh anggota organisasi dan telah menjadi pembeda dengan yang lainnya. Sistem pemaknaan inilah yang merupakan seperangkat karakter
kunci yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi. Next. Nah, Robbins selain ngomongin tentang pengertiannya, Robbins juga ngomongin tentang karakteristik budaya organisasi. Ada 6 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, innovation and risk taking. Ngomongin tentang inovasi dan keberanian mengambil risiko. Gitu ya. Lalu yang kedua, ngomongin tentang tingkat perhatian terhadap aspek detail, attention to detail, bahwa setiap karyawan agar memperlihatkan kecermatan pada hal-hal yang rinci. Tuh. Lalu yang ketiga ngomongin tentang outcome orientation, bahwa pihak manajemen organisasi memusatkan perhatian pada hasil daripada pada teknik dan proses yang digunakan. Lalu yang keempat, people orientation, bahwa setiap keputusan manajemen itu telah memperhitungkan efek pada masing-masing orang yang terlibat. Dan yang kelima, team orientation, bahwa setiap pekerjaan itu berorientasi pada tim kerja, bukan hanya sekedar pada individu-individu. Kenapa? Karena ini untuk mendukung kerjasama dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir adalah karakteristiknya budaya organisasi itu stability, bahwa setiap kegiatan organisasi mementingkan stabilitas atau memilih bertumbuh dengan mengambil risiko. Itu adalah 6 karakteristik budaya organisasi menurut Robbins. Sekarang perannya. Apa sih peran budaya organisasi? Budaya organisasi itu dipakai untuk mengetahui atau membaca situasi yang sedang terjadi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, bisa dipakai untuk menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasinya. Tujuannya, eh, caranya, apa namanya, budaya organisasi dipakai untuk melihat gimana sih karakteristik karyawan, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan, dan apa yang mereka suka dan tidak suka. Kenapa penting melakukan hal itu? Tujuannya agar mereka bisa melakukan kolaborasi dan berinovasi dengan baik karena punya sense of belonging terhadap organisasi tersebut. Lalu, kehadiran budaya organisasi dapat menarik talent berbobot atau bibit unggul. Ya, oke. Sekarang materi yang pertama tentang nilai dan nilai organisasi sudah selesai. Sekarang ada kuis, ini kuis kecil satu soal aja. Tadi kita kan sudah belajar tentang proses pembentukan nilai organisasi nih. Silakan dijawab di kolom chat. Pada proses pembentukan nilai organisasi, tahapan pertama yang harus dilakukan dalam proses pengembangan nilai organisasi adalah, ih mantap, udah banyak nih yang jawab nih. Oke, udah 15 orang ya yang jawab ya. Jawabannya E. Mari kita lihat. Ya, benar semua. Jawabannya ada E. Menggali, pelajari, diskusikan nilai yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari organisasi. Karena kita tadi udah belajar ya di yang sini, nih, di yang slide ini tentang proses pengembangan. Pertama dilakukan adalah menggali dan mempelajari nilai-nilai yang ada di organisasi kita buat nanti bahan untuk menentukan nilai organisasi. Thanks guys. Selanjutnya kita akan mulai ke eh, kalau misalnya ada pertanyaan bisa ini ya, bisa di-share di kolom komentar. Oh, ini ada yang nge-share nih UPKP 2024 yang keluar kunci running rat tapi kata yang beda bukan budaya. Ya emang setricky gitu sih guys. Apa namanya? Soal di TWK KSK menurut aku itu kayak textbook banget. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus banyak-banyak baca. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke yang lebih implementatif. Ini alhamdulillah sepertinya akan lebih mudah dicerna dan mudah dihafalkan nih. Nilai dasar ASN. Kita akan belajar tentang kode etik nilai-nilai dasar ASN dan keterkaitan nilai dasar ASN. Hubungannya apa sih nilai dasar ASN? Kita punya nilai Kemenq, terus nanti hubungannya apa sama nilai-nilai dasar ASN gitu ya. Oke, kita pasti semua udah pada ini ya, udah pada familiar dengan kalimat berakhlak ini ya. Berakhlak ini berorientasi pelayanan. A yang pertama itu adalah akuntabel, K yang pertama adalah kompeten, H harmonis, L loyal, A yang kedua adalah adaptif, dan K yang terakhir adalah kolaboratif. Ini dihafalin aja. Lalu ada tagline juga bangga melayani bangsa. Ini agak kurang penting, yang penting yang ini, yang berakhlak ini.
Oke. Selanjutnya, ini adalah pengertian dan panduan perilaku dari masing-masing nilai dasar ASN yang berakhlak tadi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, berakhlak berorientasi pelayanan. Pengertiannya bahwa komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Di sini poin pentingnya bahwa harus ada kepuasan masyarakat, gitu ya. Panduan perilakunya ini masing-masing nilai dasar ASN ada 3 panduan perilaku, kode etik dan kode perilakunya. Untuk yang berorientasi pelayanan, ini kode panduan perilakunya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, selanjutnya yang kedua, akuntabel. Yang pertama yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, yaitu panduan perilakunya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas. Lalu menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, yang pertama, selanjutnya yang nilai dasar ASN yang ketiga yaitu kompeten. Pengertiannya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku ada 3. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, harmonis, artinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Ini mirip-mirip, ini pasti teman-teman kayak udah notice banget nih kalau harmonis itu mirip-mirip sama nilai-nilai Kementerian Keuangan yang sinergi. Yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lalu yang kelima, loyal, itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Isinya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, UUD, dan setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik, baik itu sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan serta menjaga rahasia jabatan negara. Lalu yang keenam, adaptif. Pengertiannya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Ini ada 3 panduan perilaku. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri, adaptif. Lalu yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Lalu yang terakhir, kolaboratif, itu membangun kerjasama yang sinergis. Sinergis, ini udah ke notice banget nih. Berarti kolaboratif ini sama kayak sinergi juga gitu ya, kalau dinilai Kementerian Keuangan. Ada 3 panduan perilaku. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, nah ini adalah keterkaitan nilai dasar ASN dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ini tuh kayak inti dari segala inti sih. Jadi kayak kayaknya bakal keluar deh gitu. Jadi teman-teman perlu ingat-ingat ya. Ini saya coba bikin jembatan keledainya. Kalau di nilai dasar ASN yang akuntabel dan loyal, ini sama kayak nilai Kemenkeu yang integritas. Ini kalau disingkat jadi ALI, akuntabel, loyal, dan integritas gitu. Lalu yang kedua ada kompeten. Kompeten ini sama dengan nilai-nilai Kemenkeu yang profesionalisme. Ini kalau kalau disingkat jadi koprol, kompeten dan profesionalisme, ya. Yang ketiga ada harmonis dan kolaboratif. Ini sama kayak nilai Kemenkeu yang sinergi. Ini kalau disingkat jadi HARKOS, harmonis, kolaboratif, sinergi gitu. Yang keempat, berorientasi pelayanan. Nah, udah ada kata-kata pelayanannya, udah jelas lah. Sama kayak nilai-nilai Kementerian Keuangan yang pelayanan, ya. Lalu yang terakhir, adaptif, itu sama kayak nilai-nilai Kementerian Keuangan yang kesempurnaan. Atau kalau disingkat, AKES. Jadi, ALI, akuntabel, loyal, integritas, koprol, kompeten profesionalisme, HARKOS, harmonis, kolaboratif, sinergis, pelayanan, yang pokoknya ngomongnya pelayanan pasti ada kata-kata pelayanannya, dan yang terakhir AKES, adaptif, kesempurnaan. Itu ya, dan buat teman-teman, membantu teman-teman untuk menghafal dari keterkaitan nilai dasar ASN dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nah, ini selanjutnya ada pengertiannya, penjelasan lebih detailnya lagi. Jadi sebenarnya teman-teman ini kami bikin tabel-tabel gini itu adalah sebenarnya rangkuman dari kalau teman-teman mungkin pernah baca materi BPPK yang tahun kemarin gitu ya, itu ini tuh berapa halaman tuh sebenarnya.
ada mungkin lebih dari 2 halaman, tapi kita rangkum jadi satu tabel ini gitu. Yang pertama adalah nilai dasar ASN dan nilai Kemenku yang AKES tadi. ALI, akuntabel, loyal, dan integritas. Sikap dasarnya senantiasa amanah, jujur, disiplin, konsisten, dan dapat dipercaya, dan militan dalam bekerja. Ada 6 perilaku efektif. Yang pertama, menerapkan budaya kerja transparan sesuai perkataan perbuatan, menjaga nama baik, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Lalu berperilaku jujur, memegang teguh kebenaran, dan berani mengemukakan fakta. Yang ketiga, menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, dan taat aturan. Nah, ini disiplinnya ini di ijo-ijo ini. Kita akan lihat ya, nanti sama kayak yang mana sih gitu. Kita akan lihat nanti juga perbedaan kalau kita lihat dari konteks secara keseluruhan satu kalimat. Tapi kita lanjut dulu yang keempat, kelima, dan keenam. Yang keempat, berupaya menghindari konflik kepentingan dan menjunjung tinggi kode etik serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang kelima, punya kesadaran menjaga kerahasiaan, keamanan data informasi, bertanggung jawab dalam penggunaan PMN. Dan yang keenam, melaksanakan tugas secara berdedikasi dan penuh tanggung jawab. Oke, kita akan cari mana sih nilai-nilai lain yang punya kata disiplin juga yang bikin kita terkecoh gitu. Bentar, saya cari dulu. Nah, di sini yang di nomor 2 ini. Ini ada juga nih ngomongin disiplin. Oke, kita sekarang cari konteksnya yang membedakan disiplin yang ada pada nilai kompeten profesionalisme dengan disiplin yang ada di akuntabel, loyal, dan integritas ya. Kita lihat konteks satu kalimat utuhnya. Kalau di yang nilai ALI, akuntabel, loyal, integritas, ngomongin disiplinnya itu adalah menunjukkan perilaku disiplin diri. Jadi ini lebih ke diri secara utuh gitu ya, secara umum gitu. Memegang teguh tanggung jawab, taat aturan, meski tanpa pengawasan dengan penuh kesadaran serta rela berkorban. Oke, kita cari perbedaannya sama disiplin yang ada di kedua. Nah, disiplin yang ada di kedua ini, dia ngomongin menjaga disiplin waktu kerja. Nah, ini kan lebih spesifik lagi nih teman-teman disiplinnya. Bertanggung jawab serta berupaya maksimal melaksanakan tugas dengan efektif, efisien, sesuai tingkat kepentingan. Jadi teman-teman kalau besok nanti misal soalnya itu suatu, dia ngomongin nih, bla 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 bla, disiplin, bla bla bla, itu termasuk dalam nilai dasar ASN yang mana. Nah, itu perlu dipahami konteks satu kalimat secara keseluruhan. Kalau dia ngomongin disiplin waktu kerja, nih ini masuknya ke yang nilai dasar ASN kompeten dan nilai Kemenku yang profesionalisme. Tapi kalau dia ngomonginnya perilaku disiplin diri, ini kayaknya lebih ke umum gitu ya, lebih ke karakter orang gitu, karakter disiplin diri, maka dia akan masuknya ke nilai dasar ASN yang ALI, akuntabel, loyal, integritas. Seperti itu ya perbedaannya antara disiplin yang di ALI dan disiplin yang di Koprol. Selanjutnya kita langsung bahas yang di kedua ini, yaitu Koprol, kompeten profesionalisme. Di sini sikap dasarnya adalah senantiasa antusias belajar, berbagi ilmu, bertanggung jawab, berinisiatif, cepat, dan akurat dalam bekerja, serta dapat diandalkan. Ada 5 perilaku efektif. Yang pertama, menunjukkan kemauan, kemampuan, dan kegigihan untuk belajar dan mengembangkan pola pikir, termasuk memanfaatkan sistem manajemen pengetahuan, serta membantu orang lain untuk belajar. Ini kalau nggak salah cukup sering dijadikan, aku nggak tahu sih kalau soal UPKP-nya langsung, tapi ini cukup sering dijadikan contoh-contoh soal latihan UPKP untuk yang membantu orang lain belajar ini. Ini tuh termasuk ke nilai dasar yang mana sih? Gitu. Nah, masuknya ke yang koprol. Lalu yang kedua tadi ngomongin disiplin, disiplin waktu kerja, bertanggung jawab, efektif, efisien, sesuai tingkat kepentingan, itu masuknya koprol juga. Lalu yang ketiga, perilaku efektif yang menunjukkan prakarsa dalam merencanakan dan mencapai rencana, serta sasaran kinerja. Kalau ngomongin rencana dan sasaran kinerja, itu masuknya ke koprol nih ya. Kalau teman-teman nanti maksudnya nemu kata-kata sasaran kinerja dan rencana di soal-soal UPKP nanti. Lalu yang keempat, memperhatikan kecepatan dan akurasi untuk memperoleh hasil kinerja dengan kualitas terbaik. Mengembangkan cara berkomunikasi efektif, baik verbal maupun non-verbal, serta kompetensi diri lainnya. Kompetensi diri ini udah pasti profesionalisme dan kompeten. Ya.
Kita lanjut ke nilai Kementerian Keuangan dan ASN yang ketiga, yaitu HARKOS, harmonis kolaboratif, yang sama dengan nilai Kemenkeu yang sinergi. Itu sikap dasarnya adalah senantiasa solid, proaktif, berkolaborasi, dan humanis. Ada 5 perilaku efektifnya. Yang pertama adalah bersikap empati, suka menolong, kooperatif, termasuk memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Lalu bersikap proaktif dalam membangun koordinasi efektif termasuk berbagi data atau informasi yang telah dipastikan keakuratannya untuk memberikan solusi terbaik. Yang ketiga, melakukan kolaborasi yang harmonis untuk hasil terbaik dan lingkungan kerja yang kondusif diawali sikap transparan dan terbuka. Yang keempat, bersikap adil dan toleran, termasuk menghargai kontribusi berbagai orang dari berbagai latar belakang. Dan yang kelima, mampu mengelola perbedaan sebagai peluang untuk memberikan solusi dan hasil terbaik. Dari tadi ngomongin solusi terus, ini ada juga yang di ijo-ijoin juga nih yang di bawah. Di yang nilai berorientasi pelayanan, itu ada juga nih ngomongin solusi. Oke, karena ini di ijo-ijoin dan berpotensi mengecoh, mari kita bahas konteks secara keseluruhan, ya. Yang pertama, perilaku efektif pertama yang mengandung solusi terbaik. Ini kita lihat satu kalimat utuhnya, bersikap proaktif dalam membangun koordinasi termasuk berbagi data, informasi yang telah dipastikan keakuratannya untuk memberi solusi terbaik. Jadi sebenarnya solusi terbaik ini cuma embel-embelnya aja, teman-teman. Yang intinya adalah bersikap proaktif dan berbagi data informasi gitu ya. Jadi kalau nemu kata solusi terbaik, tapi dia ngomongin tentang proaktif berbagi data dan koordinasi, udah pasti masuknya ke HARKOS, harmonis kolaboratif sinergi. Lalu yang kedua nih, ngomongin solusi lagi, yang kedua, mampu mengelola perbedaan sebagai peluang untuk memberikan solusi dan hasil terbaik. Lagi-lagi ini kata-kata solusi dan hasil terbaiknya itu cuman sebagai embel-embelnya aja, ekornya aja. Sebenarnya intinya adalah mampu mengelola perbedaan sebagai peluang. Kalau ngomongin perbedaan, itu hampir dipastikan masuknya ke sinergi gitu ya. Yang ketiga, ini saya loncat aja ya karena ngomongin kata yang sama, solusi, yaitu responsif, cekatan, dan fokus pada solusi atau bersikap solutif. Ini adalah masuk ke yang berorientasi pelayanan. Nah, ini kalau kita lihat, walaupun sama-sama solusi, tapi di sini adalah lebih ngomongin sikap kita. Sikap kita untuk bersifat responsif, cekatan, dan fokus pada solusi. Nah, dengan konteks satu kalimat itu ini, kita tahu bahwa itu masuknya ke pelayanan, bukan ke yang sinergi gitu ya. Oke, kita bahas lengkapnya di yang nilai nomor 4, berorientasi pelayanan. Sikap dasarnya senantiasa komunikatif, respektif, responsif, cekatan, dan solutif untuk memberikan layanan terbaik. Ini ada 4 perilaku efektif. Yang pertama, memberikan layanan yang adil, memudahkan tanggap dalam menindaklanjuti kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, ini sebenarnya harusnya di-highlight warna kuning sih, karena kebutuhan pemangku kepentingan atau kepuasan pemangku kepentingan itu adalah apa ya, kalimat kunci dari nilai Kemenkeu yang pelayanan dan nilai dasar ASN yang berorientasi pelayanan. Yang kedua, perilaku efektifnya memberikan pelayanan prima secara akurat, tepat waktu, dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan terus ditingkatkan. Lalu yang ketiga tadi ngomongin solusi bahwa harus bersikap responsif, cekatan, dan fokus dalam solusi atau bersikap solutif. Dan yang terakhir, menerima masukan, melakukan evaluasi, melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan untuk memberikan layanan yang semakin berkualitas. Di sini poin pentingnya adalah layanan yang berkualitas. Ada juga yang di Jojo ini berarti berpotensi apa namanya, berpotensi bikin terkecoh nih perbaikan. Karena biasanya kalau ngomongin perbaikan kan ini ya di yang nilai Kemenkeu yang apa namanya kesempurnaan ya. Kita lihat ya konteksnya ya. Nih ada nih di yang nilai dasar ASN yang AKAS adaptif kesempurnaan itu ada juga ngomongin perbaikan. Kita lihat konteks secara utuhnya. Bahwa untuk yang dinilai dasar ASN yang adaptif itu ngomongin bahwa mendorong partisipasi aktif untuk mencari peluang perbaikan, mengembangkan dan mengimplementasikan cara-cara baru dan inovatif dalam rangka perbaikan sistem secara lebih komprehensif. Perbaikannya di sini ini kalau kita lihat dalam satu kalimat utuh itu nilai kesempurnaan banget deh ini vibes-nya gitu.
Karena di sini kenapa saya bilang nilai vibes-nya nilai kesempurnaan banget karena dia ngomongin inovatif. Kalau inovasi, kreativitas itu pasti masuknya ke nilai Kementerian Keuangan yang kesempurnaan. Sedangkan perbaikan yang tadi kita omongin di yang pelayanan itu adalah menerima masukan, melakukan evaluasi, melaksanakan perbaikan secara keberlanjutan untuk memberikan layanan yang semakin berkualitas. Kuncinya adalah di layanan yang semakin berkualitas. Bahwa untuk mewujudkan layanan yang semakin berkualitas itu, kita melakukan review dan evaluasi. Perbaikan itu adalah bagian dari evaluasinya. Oke, kita lanjut ke nilai dasar ASN dan nilai kementerian terakhir, adaptif dan kesempurnaan. Sikap dasarnya senantiasa efektif, memanfaatkan perubahan, inovatif, transparan, dan korektif menuju kesempurnaan. Ada inovasi, ada kreativitas biasanya. Perilaku efektifnya ada 5. Yang pertama, memanfaatkan situasi tantangan dan mengapresiasi kreativitas untuk mengembangkan proses kerja menuju kesempurnaan. Lalu yang kedua, periksa kembali dan memperbarui informasi, mengikuti perkembangan teknologi, serta bersikap fleksibel, adaptif, dan terbuka secara usulan. Yang ketiga, tadi ngomongin tentang perbaikan, bahwa perbaikannya dalam rangka mencari peluang perbaikan dan bersikap inovatif. Seperti itu ya. Dan yang nilai keempat adalah membaca, menganalisis, memanfaatkan data dan informasi guna perbaikan pekerjaan secara terus-menerus. Ini ada lagi perbaikan. Ngomongin yang kelima, memiliki visi yang maju agar mampu menyusun rencana yang relevan dan matang, serta memeriksa hasil pekerjaan yang dilakukan. Oke, tadi kita udah lengkap ya pembahasan tentang nilai dasar ASN dan nilai Kementerian Keuangan. Selanjutnya ini ada kuis, silakan dijawab di kolom komentar teman-teman. Ini ini biasanya kalau ngomongin tentang nilai-nilai Kemenkyu yang kayak gini tuh biasanya lebih ke implementasinya gitu. Misalnya contoh-contoh kasus atau kayak gini nih, apa namanya, perilaku ini termasuk yang nilai-nilai yang mana gitu. Ini contohnya bersikap adil dan toleran termasuk menghargai kontribusi berbagai orang dari berbagai latar belakang merupakan perilaku efektif nilai-nilai Kementerian Keuangan yang mana? Oke, sudah pada jawab ini. Yang B gitu ya, teman-teman semua jawab yang B. Yang HARKOS. Harmonis kolaboratif sinergi. Mari kita lihat. Ya, benar. Yang B, yaitu HARKOS. Harmonis, kolaboratif, dan sinergi. Gitu. Apa kata kuncinya di sini adalah latar belakang. Kalau udah ngomongin adil, toleran, terus orang dari berbagai latar belakang, ini udah pasti sinergi gitu ya. Dan sinergi itu sama kayak nilai dasar ASN yang harmonis dan kolaboratif. Oke, kita sudah selesai nih yang materi yang kedua. Selanjutnya ini materi terakhir, yaitu nilai-nilai Kementerian Keuangan. Walaupun saya ngomong terakhir, tapi ini jujur isinya cukup banyak. Masih cukup banyak, teman-teman. Dan alhamdulillah kita masih cukup banyak waktunya juga ya. Nah, kita di nilai-nilai Kementerian Keuangan ini, kita ngomongin rincian masing-masing nilai-nilai Kementerian Keuangan seperti apa, penjelasannya, nilai perilaku utamanya seperti apa. Lalu kita nanti akan ngomongin proses pembentukan, gimana sih dulu nilai-nilai Kementerian Keuangan itu dibentuk. Lalu internalisasinya seperti apa dan penguatan internalisasi melalui budaya organisasi akan seperti apa, gitu ya. Yang pertama, nah ini jujur Li, ini adalah materi yang paling banyak dari materi-materi yang saya bawakan bahkan sampai nanti di etika PNS. Tapi teman-teman, eh, saat teman-teman mempelajari rincian nilai-nilai Kemenkyu ini, teman-teman akan dapat 2 pelajaran sekaligus. Pertama, pelajaran yang di materi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kedua, nilai materi ini akan muncul lagi di materi tentang etika PNS. Gitu. Jadi, alhamdulillah kita sekarang belajar malam ini itu juga sekalian belajar yang etika PNS. Karena materinya sama persis sih untuk yang bagian ini. Jadi di apa namanya di buku materinya BPPK itu dia muncul lagi gitu loh dari yang nilai-nilai di buklet yang nilainya Kementerian Keuangan ada, di buklet yang apa etika PNS juga ada. Ini sebenarnya agak
pushing ya kalau teman-teman menghafalkannya satu-satu. Tapi kalau bisa alhamdulillah. Tapi kita mungkin ingat-ingat aja inti-intinya gitu ya. Yang pertama adalah rincian nilai Kementerian Keuangan yang integritas. Pengertiannya, pengertiannya adalah integritas itu adalah dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Menurut KBBI seperti ini, kita skip aja. Maknanya adalah berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak secara baik dan benar, serta memegang teguh pada etik dan prinsip moral. Untuk integritas itu ada 16 kode etik dan kode perilaku, 2 perilaku utama, dan ini ada sedikit contoh penerapan di masing-masing karena untuk yang nilai-nilai Kementerian Keuangan ini biasanya sifatnya itu nanti soalnya penerapan gitu, sifatnya kasus gitu. Oke, kita bahas dulu kode etik dan kode perilakunya di 16 kode etik dan kode perilaku integritas ini. Yang pertama, menjaga citra harkat martabat Kementerian Keuangan dimanapun. Gitu. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi norma yang berlaku pada masyarakat serta kode etik dan kode perilaku. Lalu kita harus memegang teguh sumpah jabatan kita waktu awal-awal kita jadi PNS. Terus kita juga harus menghindari konflik kepentingan, baik itu pribadi, kelompok maupun golongan. Kita harus bersikap netral kalau ada pemilu. Ya. Lalu kita harus menggunakan sosial media dengan bijak. Lalu kita juga harus bertindak, berbicara secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran. Lalu kita menjadi teladan serta menegakkan kode etik dan kode perilaku. Intinya dari tadi di sini adalah kita harus intinya comply terhadap sumpah jabatan kita, terhadap kode etik, kode perilaku. Kita sifatnya netral, kita jujur, gitu-gitu ya. Inti dari segala intinya. Lalu yang kesembilan adalah mengajukan permohonan izin setiap akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi. Ini nanti ada sedikit irisan sama nilai lain, tapi kita bahas nanti ya. Kita lanjutin dulu ke 16-16-nya nih. Yang ke-10, tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali kalau ada penugasan. Lalu yang ke-11, tidak melakukan bully, keperundungan, tidak bertindak sewenang-wenang atau pelecehan. Lalu yang ke-12, tidak melanggar norma kesopanan dan kesusilaan yang dapat menurunkan citra. Lalu yang ke-13, tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas, kecuali karena penugasan, seperti prostitusi dan perjudian. Lalu yang ke-14, tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme. Yang ke-15, tidak dengan sengaja bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan. Dan ke-16, tidak dengan sengaja mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis. Nah, kita coba cari mana sih yang bikin terkecoh gitu ya dari yang nomor 9 ini yang diijo-ijoin yang mengajukan permohonan izin setiap akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi. Kita cari di yang selanjutnya. Nah, kayaknya ini deh. Kayaknya ini. Yang akan mungkin sedikit terkecoh dengan sinergi. Yang di sinergi ini karena di nomor 9-nya ada ngomongin melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan. Nah, yang bikin terkecoh adalah sama-sama izin sepengetahuan atasan. Kalau yang sinergi, dia lebih ke secara general. Dia lebih ke secara general bahwa setiap tugas dan jabatan itu, setiap tugas yang kita lakukan itu harus dengan izin atas pengetahuan atasan. Udah gitu doang. Sedangkan tadi yang di nilai Kementerian Keuangan Integritas itu spesifik banget. Dia ngomongin izin atasan atau izin untuk akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi. Jadi ini clear ya bahwa ada perbedaan antara izin yang ada di integritas itu ngomongin tentang izin ke luar negeri, kalau yang izin di sinergi itu tadi ngomongin izin secara general gitu. Perilaku utamanya ada dua, yaitu yang pertama bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Contoh penerapannya, kita ngasih informasi yang benar sesuai fakta, baik ke semua orang, baik ke atasan, bawahan, maupun masyarakat luas. Berbicara sesuai kenyataan, tidak ada yang disembunyikan atau dimanipulasi, dan bersikap tulus, tidak ada maksud lain kecuali di balik informasi yang tersebut, kecuali sesuai dengan isi informasi tersebut.
Tidak pernah memberikan informasi penting kepada atasan dengan harapan atasannya akan memberikan imbalan promosi atau semacamnya. Ini adalah contoh penerapannya di soal-soal. Lalu yang kedua, perilaku utama yang kedua adalah menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela. Ini contoh penerapannya. Yang pertama, tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma, semua norma hukum, agama, sosial gitu. Lalu melaksanakan dan mematuhi sumpah jabatan. Yang ketiga, melaksanakan perintah agama menjauhi larangan. Tidak menerima pemberian atau tidak menjanjikan apapun, gratifikasi gitu. Lalu menaati kode etik dan perilaku yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai panduan dalam bekerja. Intinya nanti contoh kasus soalnya itu akan seputar ini gitu, seputar topik-topik ini. Selanjutnya, nilai Kementerian Keuangan yang kedua adalah profesionalisme. Ini saya skip aja ya pengertiannya ya. Yang kita langsung lanjut ke maknanya, bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Ada 16 kode etik dan kode perilaku. Inti dari segala inti, kalau saya bisa inikan adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dan organisasi. Lalu yang kedua adalah bekerja sesuai SOP, selalu meningkatkan kompetensi diri gitu. Tapi kita breakdown satu-satu. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, bekerja sesuai SOP dan kewenangan jabatan. Lalu selanjutnya menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas. Selanjutnya menyusun rencana atau sasaran kerja yang hendak dicapai. Selanjutnya, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, menjaga informasi dan data Kementerian Keuangan yang bersifat rahasia, disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja, berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, bersikap dan bertutur kata secara sopan, mengindahkan etika berkomunikasi dalam hal apapun, baik secara langsung, lisan, tertulis, dan sebagainya, lalu menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak merokok di luar area merokok yang telah disediakan. Lalu selanjutnya berpenampilan, berpakaian, dan memakai eh, pakaian yang sesuai dengan standar. Yang ke-13, tidak menyalahgunakan ID card atau name tag pegawai saat jam kerja atau keperluan dinas. Yang ke-14, tidak merespon kritik saran dengan negatif secara berlebihan. Yang ke-15, tidak memakai piercing atau tindik yang kecuali penggunaan di daun telinga khusus untuk perempuan. Lalu yang ke-16, tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka. Ada dua perilaku utama. Yang pertama, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas. Ini contoh penerapannya, bekerja dengan efisien dan berkualitas. Seorang pegawai tidak akan bekerja secara efisien jika tidak punya pengetahuan yang luas. Begitupun juga tidak dapat memberikan hasil yang berkualitas jika tidak punya keahlian. Lalu, perilaku utama yang kedua, bekerja dengan hati. Artinya kita harus mempertemukan dua hal penting, yaitu SOP dan hati nurani. Dan tidak ada tugas yang ditinggalkan atau dikerjakan asal-asalan. Yang penting selesai dan ungkapan lain yang bermakna bekerja dengan keterpaksaan. Itu adalah pengertian atau rincian dari nilai-nilai Kementerian Keuangan yang profesionalisme. Selanjutnya kita masuk ke rincian nilai-nilai Kementerian Keuangan yang sinergi. Sinergi itu diwujudkan dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak. Dengan membangun sinergi berarti membangun jaringan atau networking. Maknanya, membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Di sini ada 10 kode etik dan kode perilaku. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, semuanya intinya tidak membeda-bedakan gitu ya, tidak rasis dan sebagainya. Lalu yang kedua, menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, dan lain-lain. Tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, bersikap kooperatif dengan unit kerja lain, menghargai masukan pendapat orang lain, menjaga komitmen terhadap keputusan bersama, bersedia untuk berbagi solusi, informasi, dan atau data sesuai kewenangan, memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kepengurusan, melaksanakan kegiatan
atau tugas dengan izin atas pengetahuan atasan, dan yang terakhir tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Di sini ada satu lagi nih yang di ijo-ijoin, yaitu terkait menghargai perbedaan. Saya izin untuk melihat di manakah letak ini sih. Oke. Kalau di yang sinergi itu ngomongin perbedaannya, itu perbedaan ras. Intinya kita nggak boleh membeda-bedakan, nggak boleh rasis lah gitu. Nah, sedangkan kalau ada lagi nih kita ngomongin perbedaan atau ngomongin membeda-bedakan di nilai yang lain, yaitu nilai pelayanan. Di sini konteksnya dari yang dinilai pelayanan itu adalah tidak membeda-bedakan dan bersikap adil dalam memberikan pelayanan. Intinya konteksnya adalah saat kita memberikan pelayanan. Nah, ini pentingnya adalah saat kita memberikan pelayanan, kita nggak boleh beda-bedain orang tersebut. Sedangkan kalau yang tadi di yang sinergi itu lebih ke menghormati dan menghargai perbedaan yang ras tadi, yang latar belakang, ras, warna kulit, agama, usul-usul, dan jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kalau udah ngomongin tentang saat memberikan pelayanan, itu masuknya ke yang nilai-nilai Kementerian Keuangan yang pelayanan. Ya. Oke, tadi kita lanjut dulu ke yang nilai Kementerian Keuangan yang sinergi. Ada dua perilaku utama. Yang pertama, memiliki sangka baik, saling percaya, dan saling menghormati. Ini contoh penerapannya, bersangka baik kepada teman, atasan maupun bawahan, dan saling menyapa dan bersalaman setiap kali bertemu. Lalu yang kedua, perilaku utama yang kedua, yaitu menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. Contoh penerapannya, yang pertama berkontribusi menemukan ide penyelesaian setiap kali menemui persoalan di dalam menjalankan tugas, dan yang kedua berani mengutamakan melaksanakan ide dan kreativitas. Oke, kita lanjut ke yang rincian nilai Kementerian Keuangan yang pelayanan. Di sini maknanya adalah memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan. Ini penting banget nih. Key point atau kalimat paling pentingnya dari pelayanan adalah kepuasan pemangku kepentingan, yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Nah, ada 6 kode etik dan kode perilaku. Yang pertama adalah menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun saat memberikan pelayanan. Lalu yang kedua, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena kita tadi ngomongin kepuasan pemangku kepentingan. Nanti kalau kita tarik lebih luas lagi, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Lalu yang ketiga, berupaya memberikan layanan yang tepat waktu, cepat, dan transparan. Yang keempat, memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal permasalahan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan. Lalu yang kelima, menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di luar jam kerja atau pada jam kerja dengan seizin atasan, atau sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau layanan. Nah, ini juga salah satu, kayaknya ini masih ini deh, masih satu satu bagian atau ya satu bagian dengan yang tadi yang izin atasan tadi. Karena kalau di yang integritas kan kita ngomongin izin atasan untuk perjalanan luar negeri. Kalau yang di sinergi kita izin atasan untuk yang secara umum, melaksanakan kegiatan tugas secara umum. Lalu di sini di pelayanan ada juga lagi ngomongin izin atasan, tapi lebih spesifik ke kalau kita menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan yang di luar jam kerja atau pada jam kerja dengan seizin atasan dan atau sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau layanan. Lalu ini tadi membeda-bedakan tadi itu juga hampir mirip dengan yang ada di sinergi. Tapi kita tadi udah bahas ya konteks secara keseluruhannya. Nah, perilaku utamanya ada dua, yaitu yang pertama melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Contoh penerapannya, kita harus memperhatikan apa sih yang jadi kebutuhan stakeholders kita, gitu. Contoh paling umumnya adalah kita bikin survei kebutuhan stakeholders. Gitu. Lalu yang kedua, contoh penerapannya adalah sikap asertif atau ramah, sopan, menghargai, peduli terhadap semua stakeholders. Dan perilaku utama yang kedua yaitu sikap proaktif dan cepat tanggap. Ini contoh penerapannya menghampiri dan menanyakan keperluan dalam rangka membantu seseorang yang nampak kebingungan saat masuk salah satu kantor pelayanan tanpa disuruh atau diminta. Nah, ini juga kayaknya salah satu contoh soal favorit ya yang sering keluar di tryout atau di contoh-contoh soal gitu. Itu masuknya adalah nilai Kementerian Keuangan yang pelayanan.
Oke, kita lanjut ke nilai-nilai Kementerian Keuangan yang terakhir, yaitu kesempurnaan. Nah, kesempurnaan ini sangat relate banget sama inovasi dan kreativitas. Di sini, makanya di sini kami di materi BPPK juga, dia ngomongin tentang inovasi. Inovasi itu adalah hasil pengembangan pemanfaatan keterampilan dan lain-lain untuk menciptakan atau memperbaiki produk atau sistem yang baru dan memberikan nilai tambah secara signifikan. Inovasi itu kita bisa breakdown jadi tiga, dibedakan berdasarkan kebaruannya. Bisa dia baru bagi perusahaan atau bagi organisasi, lalu lebih tinggi lagi tingkatannya dia baru bagi pasar atau market, dan lebih tinggi lagi baru bagi suatu daerah atau negara atau bahkan dunia gitu. Dari tingkat kebaruan. Sedangkan kreativitas itu pengertiannya adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan baru atau hubungan baru antara gagasan-gagasan yang sudah ada. Oke, ini kode etik dan kode perilakunya ada 6. Yang pertama adalah terbuka terhadap usulan perbaikan. Yang kedua, terbuka terhadap informasi atau pengetahuan baru. Lalu yang ketiga, senantiasa berupaya untuk memberikan kinerja atau layanan terbaik. Ini masuk nih di soal UPKP 2024 nih. Kalau nggak salah, ada yang share gitu ya, bahwa di soal UPKP-nya dulu di tahun 2024 itu ada suatu dikasih kasus gitu, yang intinya adalah si pegawai A itu selalu berusaha memberikan kinerja yang terbaik. Nah, itu masuk dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan yang mana? Itu pertanyaan. Lalu yang keempat, berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kadang-kadang ini ya, kita terkecoh gitu ya. Karena saya pribadi sih. Kalau ngomongin Tuhan yang Maha Esa, keimanan ketakwaan itu pasti masuknya ke integritas deh gitu. Ternyata di modulnya untuk yang ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu masuknya ke kode etik dan kode perilaku kesempurnaan. Jadi ini tanda biar teman-teman nggak terkecoh gitu ya. Lalu yang kelima, tidak menghalangi kreativitas gagasan pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi. Dan yang keenam, tidak menghalangi upaya inovasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ada dua perilaku utama. Yang pertama adalah melakukan perbaikan terus-menerus. Ini contoh penerapannya bahwa kita harus punya perilaku tidak cepat puas dengan prestasi yang sudah dicapai dan selalu mengevaluasi hasil pekerjaan kita. Lalu perilaku yang utama yang kedua adalah mengembangkan inovasi dan kreativitas. Jadi kita diminta untuk selalu menjadi manusia yang pembelajar. Orang-orang yang pembelajar akan mendorong dan memfasilitasi dirinya untuk berbuat serta menciptakan cara kerja atau produk-produk baru. Oke. Nah, ini adalah proses pembentukan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pertama, dia dibangun dan dikembangkan berdasarkan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat. Lalu dibangun dan dikembangkan melalui sumber daya manusia yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern, terintegrasi, serta sarana prasarana strategis lainnya. Jadi, pertama, dia berdasarkan administrasi publik dan tuntutan masyarakat. Dia menggunakan atau mengembangkan SDM yang bagus dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang bagus juga. Gitu. Oke, selanjutnya internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ini kayaknya kita sudah familiar ya. Program budaya Kementerian Keuangan. Yang pertama, penerapan disiplin waktu dan penerapan disiplin berpakaian. Lalu kita ada 5 Mas. Ini muncul di soal PKP 2023. Yang satu informasi setiap hari, one day, one information. Terus ada 2 menit sebelum jadwal. Lalu ada 3 salam setiap hari. 4-nya plan, do, check, action. Dan 5-nya 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin gitu ya. Ini teman-teman insya Allah udah pada familiar dengan 5 Mas ini. Karena biasanya sering disebutin nih di kantor-kantor gitu ya. Oke, kita next aja. Selanjutnya ada internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ada nilai-nilai internalisasi nilai
Tuh, di sini ada internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, instruksi Menteri Keuangan untuk yang pertama, mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Lalu melakukan upaya-upaya efisiensi atau gerakan efisiensi. Ada 3 terkait efisiensi. Pertama, efisiensi pelaksanaan tugas. Kedua, efisiensi anggaran birokrasi. Dan yang ketiga, menyusun melaksanakan gerakan efisiensi dengan peran change agent gitu ya. Ini keluar juga nih soal UPKP 2024. Pertanyaannya itu apa langkah-langkah internalisasi nilai-nilai apa langkah-langkah internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan? Kalau nggak salah waktu itu testimoninya. Jadi ada apa saja yang diefisiensi gitu. Yang pertama, jadi teman-teman harus ingat yang diefisiensi itu ada 3 terkait efisiensi. Yang pertama pelaksanaan tugas, yang kedua anggaran birokrasi, dan yang ketiga gerakan efisiensi dengan mengoptimalkan peran change agent gitu ya. Ini diingat-ingat ya, karena ini masuk soal UPKP 2024. Selanjutnya, ada lagi, himbauan dan early warning system. Ini dibagi atau di breakdown jadi untuk setiap pegawai, untuk atasan langsung, dan untuk pimpinan unit. Ini walaupun kita nggak hafalin, insya Allah kita bisa dapat sari-sarinya atau poin-poinnya. Kita lihat. Yang pertama, untuk setiap pegawai, intinya adalah kita memegang atau menjaga diri kita sendiri. Caranya dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, berpedoman pada etika, bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan, organisasi, dan bermasyarakat. Lalu yang ketiga, menaati dan menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai kode etik, kode perilaku disiplin, dan menghindari perilaku-perilaku yang mengarah pada ujaran kebencian dan radikalisme. Pokoknya intinya, untuk yang setiap pegawai, ini kita diminta untuk menjaga diri sendiri. Intinya tetap teguh terhadap hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Ngomongin tentang diri kita sendiri, masing-masing individu. Sedangkan untuk yang atasan langsung, karena dia atasan, jadi selain bertanggung jawab atas dirinya, dia juga harus bertanggung jawab pada bawahannya. Dari 3 ini itu intinya dia disuruh bertanggung jawab atas bawahannya. Bertanggung jawab ngapain aja? Yang pertama adalah membina, memantau, dan mengawasi bawahannya di lingkungan kerja dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran. Lalu yang kedua melakukan pemeriksaan kalau memang ada dugaan pelanggaran yang bisa didapat dari aduan, temuan, atau laporan dari pihak terkait. Dan yang ketiga menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal atau Unit Kepatuhan Internal. Itu adalah yang harus dilakukan oleh atasan langsung. Sedangkan untuk pimpinan unit ini lebih makro lagi. Yang pertama, dia diminta untuk bertanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Lalu yang kedua, memberdayakan unit kepatuhan internal pada organisasinya. Yang ketiga, membangun hubungan kemitraan yang konstruktif dengan Inspektur Jenderal. Dan yang terakhir, menginternalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan ketentuan yang berhubungan dengan kode etik dan disiplin pada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya. Gitu ya. Ini insya Allah bisa dinalar lah ya. Kalau setiap pegawai untuk dirinya sendiri, atasan langsung ini selain dirinya dia juga harus eh, memperhatikan bawahannya. Dan pimpinan unit ini dia lebih ke sistem, bagaimana dia menjalankan sistem itu dan membangun sistem itu. Gitu. Lalu ada selanjutnya pembudayaan sikap dasar dan perilaku efektif. Ini ada 3 jenis kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah internalisasi, kedua adalah institusionalisasi, dan yang ketiga adalah eksternalisasi. Kalau kita ngomongin internalisasi, itu dilakukan melalui sosialisasi, proses pembelajaran, dan FGD, dan upaya lainnya. Itu internalisasi, lebih ke kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk agar orang-orang lebih aware gitu lewat sosialisasi, pembelajaran dan FGD. Untuk yang institusionalisasi itu ditekankan pada penguatan regulasi dan sistem reward and punishment. Itu ada di institusionalisasi. Sedangkan untuk eksternalisasi itu lebih ke keteladanan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan atau semua pegawai itu dijadikan role model yang akan mempresentasikan nilai sikap perilaku yang mencerminkan budaya Kementerian Keuangan serta upaya lain. Itu ya, jadi perbedaannya kalau internalisasi
itu lebih ke agar kita semua familiar melalui sosialisasi, pembelajaran dan FGD. Kalau institusionalisasi itu lebih ke regulasinya seperti apa, sistem reward punishment-nya seperti apa. Lalu untuk yang eksternalisasi itu bagaimana kita membuat orang lain atau di luar Kementerian Keuangan itu melihat budaya Kemenq kita gitu. Jadi sebagai role model seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan itu berdasarkan masing-masing apa namanya tingkatannya. Jadi mulai yang dari paling rendah yaitu di mahasiswa dan CPNS yang atau pelaksana kurang dari setahun sampai nanti untuk pejabat pejabat tinggi atau pejabat fungsional yang tertinggi gitu. Cukup banyak. Ada kayak ada masing-masing gitu, masing-masing misal mahasiswa PKN STAN dan CPNS itu internalisasinya apa aja, institusionalisasinya apa aja, dan eksternalisasinya apa aja. Tapi untuk sebagai inti dari segala intinya, yang perlu di yang perlu diingat-ingat itu adalah di target tingkat kematangan minimalnya. Aku izin ini ya, izin apa namanya ngasih poin-poinnya dulu ya dari masing-masing level. Level yang pertama yaitu mahasiswa PKN STAN dan CPNS atau pelaksana kurang dari 1 tahun. Ini targetnya cuma sadar doang, aware the values. Baru sadar doang. Untuk yang tingkat 1 atau level 1 yaitu level mahasiswa dan CPNS atau pelaksana kurang dari 1 tahun. Sadar tentang sikap dasar dan perilaku efektif. Lalu kita naik lagi, lebih ke pelaksana, lebih tingkatnya lebih tinggi lagi ke level 2 pelaksana masa kerja 1 tahun atau lebih. Kita nggak cuma dituntut untuk sadar, tapi kita dituntut untuk paham, understand the values, gitu ya. Jadi level 1 tadi sadar, level 2-nya paham. Lalu yang ketiga, level yang lebih tinggi lagi untuk para kasih, pejabat pengawas, dan para eselon 3, administrator, pejabat fungsional yang setara, itu penerapannya, implementing the values. Gitu. Lalu yang terakhir, yang paling tinggi, pejabat pimpinan tinggi atau pejabat fungsional setara, implementing juga, tapi dia nggak cuma implementing untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mengajak orang lain dan mengembangkan sikap dasar perilaku efektif. Jadi kalau saya apa namanya recall lagi gitu ya, yang ada 4 level. Yang pertama tadi adalah level pertama mahasiswa dan CPNS pelaksana kurang dari setahun sadar. Untuk level kedua pelaksana masa kerja 1 tahun atau lebih itu paham. Yang ketiga pejabat eselon 3 dan eselon 4 itu menerapkan untuk dirinya sendiri penerapan. Dan yang keempat, yang paling tinggi, pejabat pimpinan tinggi itu tidak hanya menerapkan untuk dirinya sendiri, tapi mengajak dan mengembangkan. Itu yang perlu teman-teman pahami, karena nanti isi dari masing-masing ini yang di sebelah kanan, internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi, itu bisa kita kira-kira. Contohnya nih, eh, kalau untuk ini aku izin sampling random ya. Misal terkait penerapan sistem reward and punishment. Nah, ini kan udah penerapan sistem nih. Ini udah levelnya udah tinggi. Ini pasti masuknya ke pejabat pimpinan tinggi gitu. Lalu misal random lagi, misal mana ya? Ini deh. Memasukkan dalam kurikulum PKN STAN. Ini jelas ya, mahasiswa PKN STAN. Memasukkan dalam materi pelatihan dasar PKNS. Ini sebenarnya ini nanti bisa dikembangkan sendiri yang part kolom internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi ini. Tapi yang saya harap teman-teman hafalkan dan pahami adalah yang di kolom sasaran dan target tingkat tadi, yang level 1, 2, 3, 4, sadar, paham, implementing atau penerapan, dan mengajak tadi ya. Itu minta tolong dihafalin, karena ini sempat juga nih masuk ke soal UPKP 2023. Oke, selanjutnya kuis. Ini salah satu contoh kuis yang sifatnya kasus.
Silakan teman-teman untuk jawab di kolom chat komen di kolom chat. Tika adalah seorang pegawai yang bertugas sebagai front office di kantor. Selain itu, Tika juga tergabung dalam tim sosialisasi dan bertugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Karena merasa terlalu sibuk, Tika mengerjakan laporan secara asal jadi. Nah, sikap Tika tersebut tidak sesuai dengan nilai Kementerian Keuangan yang mana? Oke, udah pada jawab nih. Terima kasih ya teman-teman yang masih menjawab sampai sekarang. Pada jawab B, mari kita tengok hasilnya. Ya, benar. Jawabannya adalah B, profesionalisme. Kenapa? Karena di sini ada kata kuncinya yaitu asal jadi, asal-asalan, tidak bekerja sepenuh hati. Karena bekerja sepenuh hati itu adalah salah satu perilaku utamanya dari nilai Kementerian Keuangan yang profesionalisme. Seperti itu. Oke, eh sejauh ini sampai di sini materi kita untuk pembahasan materinya. Saya mau izin dulu, mungkin bagi teman-teman tadi yang belum sempat mengerjakan kuisis, coba deh dikerjain kuisisnya. Ini ada 5 soal dan dan di lima limanya itu ada sekalian jawaban tanpa pembahasannya. Silakan eh, di iniin lagi, di apa dicoba gitu ya. Untuk link presensi ada di sini. Oke, atau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan eh, sambil menunggu. Mungkin teman-teman yang belum melakukan presensi, silahkan melakukan presensi. Dan juga yang belum nyoba kuisisnya, silahkan di apa namanya, dicoba kuisisnya begitu ya. Sambil saya mengingatkan sekali lagi teman-teman, kalau misalnya nanti kan biasanya e-learning tuh, jadi teman-teman kalau saya boleh ber apa ya memberikan eh memberikan rekomendasi, yang pertama baca PPT, BPT yang tadi, dan teman-teman tadi udah dengerin gitu ya sama-sama. Terus juga baca PDF yang udah dibikin sama Aorta. Kenapa? Karena itu adalah ringkasan dari PPT materinya BWPK. Kalau teman-teman mungkin bandingkan antara PDF-nya Aorta sama PDF-nya BPPK, itu PDF-nya Aorta itu udah merangkum dengan lebih simpel. Jadi kalau teman-teman agak pusing melihat atau membaca materinya BPPK, silahkan baca di PDF-nya Aorta. Tapi saran saya tetap at least minimal 1 kali lah nanti dibaca materi yang dari BPPK. Baca nggak usah dihafalin, baca aja apa namanya, dibaca skimming aja gitu, biar kita apa namanya lebih familiar dan lebih ingat gitu, karena sifat dari soalnya itu lebih ke textbook gitu. Jadi jangan sampai kita nanti nyesel pas pas apa namanya pas soal apa pas ngerjain UPKP-nya kayak, ih ini kan ada materinya di materi aorta, atau ada nih materinya di BPK, tapi kita lupa substansinya, kita nggak ingat dan nggak bisa jawab. Itu akan menjadi penyesalan yang cukup cukup menyesakkan ya, karena UPKP itu cuma sekali setahun gitu. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya izin untuk akhiri pembelajaran pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau bergabung dan aktif dari awal sampai akhir, sampai ini udah jam 9 gitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga eh, hari ini pembelajaran hari ini nggak sia-sia. Insya Allah nanti akan dimudahkan dalam mengerjakan soal pas UPKP dan nilai UPKP-nya memuaskan seperti harapan teman-teman lulus semua gitu ya. Hmm, oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, Jangan terima lupa kasih. absen yang belum.